Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Pradiman. Saya bekerja sebagai financial advisor. Kali ini saya mau berbagi sama teman-teman semua dimanapun Anda berada, ya. Saya ini banyak dengar di luar sana banyak perbincangan tentang mempermasalahkan apa sih perbedaan antara investasi dan asuransi. Nah, kali ini saya tertarik ingin menjelaskan, ya, sahabat semua, teman-teman semua. Jadi apa bedanya investasi dan asuransi? Nah, di sini Anda harus tahu apa itu investasi atau apakah harus beli asuransi. Investasi bukan asuransi, ya, tetapi asuransi adalah bagian dari investasi. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan yang mendasar antara asuransi dengan investasi. Nah, di sini ada 5 poin, ya, yang bisa membedakan. Ada 5 poin, ya. Yang pertama itu adalah tujuan, ya. Nah, itu ada tujuan investasi apa, tujuan asuransi apa. Nah, di sini tujuan investasi, ya, agar Anda bisa mengumpulkan sesuatu dengan target tertentu. Nah, Anda boleh bertujuan berbeda-beda untuk investasi. Misalkan kalau investasinya menabung, misalkan, ya, atau investasinya membeli emas, atau investasinya beli saham, ya, atau unit beli saham, ya. Kemudian equity, maksudnya equity. Nah, kalau sudah terkumpul, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, itu bebas, ya. Entah itu mau dibelikan motor, entah itu mau dibelikan rumah atau jalan-jalan, gitu, ya. Nah, itu bebas. Itu yang namanya investasi. Nah, sedangkan kalau yang namanya asuransi itu sudah pasti, ya. Asuransi sudah pasti. Tujuan saya kalau sakit ada yang bayarin, misalkan, ya. Nah, Anda tidak bisa setelah sakit uangnya pingin dibelikan motor, misalkan, ya. Nah, atau untuk dana pendidikan, misalkan, ya. Untuk dana pendidikan setelah uangnya terbentuk, ya, sudah ada. Nah, beda lagi tujuannya, mau dibelikan barang, gitu, misalkan. Nah, itu tentunya menyimpang, ya, dengan tujuan awal, gitu. Atau dengan asuransi jiwa, kalau misalkan sakit, ya, jelasnya ada klaim, gitu, ya. Nah, kalau ada misalkan meninggal dunia, berarti klaim cair. Kalau tidak meninggal, gitu, itu tidak akan cair, gitu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman semua, yang kedua itu adalah hasil, ya, hasil. Nah, itu hasil investasi berbeda, ya, berbeda dengan hasil asuransi. Misalkan kalau investasi beli emas, tentunya ada benda. Beli rumah, tentunya ada aset, gitu. Itu jelas berbeda. Sedangkan kalau yang namanya asuransi itu membeli perlindungan, ya, membeli perlindungan. Anda itu dilindungi, gitu, dari resiko tertentu, gitu. Contoh ada Anda sebagai pengusaha eksekutif muda, ya, yang aktif, gitu, ya, yang aktif karena dengan kesibukan sehari-hari, misalkan makanan banyak di luar, gitu, ya. Kemudian jarang olahraga, gitu, jarang olahraga. Nah, itu tentunya kalau misalkan diperiksa sama dokter, tentunya karena Anda masih muda, tentunya bagus, gitu, ya, dari tensi, dari segala macam. Nah, yang namanya risiko itu tentunya tidak tahu apa yang terjadi dan kapan bisa terjadi.
mau tua mau muda gitu ya, resiko bisa aja kena. Nah bahkan di Indonesia bisa 10 juta masyarakat Indonesia kena cancer ya, atau menurut WHO ya itu bisa sampai 92% masyarakat kena cancer gitu. Nah kita ya istilahnya masih usia muda gitu ya, masih usia muda itu bisa saja gitu ya, yang namanya penyakit bisa saja gitu. Nah misalkan contoh, misalkan penyakit hipertensi, penyakit kronis, misalkan jantung, stroke gitu ya, kemudian banyak yang lainnya gitu ya, misalkan cancer yang lain, gagal ginjal segala macam, itu tentunya banyak sekali, bahkan masyarakat semuanya udah pada tahu ya macam-macam penyakit, karena penyakit juga ada yang terpopuler juga gitu ya, penyakit juga ya. Yang tadi saya sebutkan jantung, stroke gitu ya, hipertensi, gagal ginjal segala macam gitu. Nah itu tentunya kalau Anda sakit ya, Anda kena resiko, nah itu dapat perlindungan gitu. Jadi uang perlindungannya cair gitu ya. Itu untuk siapa? Untuk ahli waris. Nah itu hasilnya penerima manfaat gitu. Nah jadi tujuan anak istri, misalkan tujuannya untuk pendidikan, berarti anak bisa dilanjutkan kuliahnya meskipun orang tua sudah tidak ada. Nah itu namanya perlindungan ya. Nah sedangkan kalau yang namanya investasi itu ada wujudnya gitu ya, emas misalkan equity fund gitu ya, kemudian itu juga ada, cuman yang namanya bisnis itu naik turun gitu ya. Nah yang selanjutnya teman-teman semua, yang ketiga ya, itu resiko. Nah yang namanya investasi itu emang yang namanya bisnis naik turun, kadang lagi naik, kadang lagi turun gitu ya, kadang bisnisnya lagi bagus, kadang bisnisnya lagi jelek, kurang bagus gitu. Nah tetapi itu hasilnya ada kalau yang namanya investasi, misalkan ada bentuknya, rugi atau tidak tetap ada. Misalkan ya kita beli emas dari harga berapa, misalkan harga 700.000, sekarang 690, tentunya kan turun gitu, tetapi tetap ada wujudnya gitu. Atau beli rumah atau segala macam gitu ya, berbentuk barang itu tentunya dengan resiko ya, emang resikonya naik turun gitu, yang namanya bisnis. Tetapi kalau asuransi ya, yang namanya resiko kita bayar tiap bulan ya, 1 juta gitu ya. Nah itu ketika kitanya sehat sampai 10 tahun gitu ya, atau bahkan 70 tahun, itu uangnya tidak akan cair ya, tidak akan cair, karena itu tujuannya untuk melindungi dari resiko gitu ya. Uangnya tidak akan cair. Loh berarti rugi gitu ya, ada yang bilang berarti rugi ikut asuransi. Tentunya tidak ya, karena kita kan alhamdulillah dari ya bayar 10 tahun kitanya sehat, alhamdulillah ya, kita kan pingin sehat, pingin panjang umur gitu ya. Ya tentunya tidak ada yang dirugikan karena itu perlindungan gitu. Jika terjadi ya itu bisa dibilang menikmati gitu, karena ada manfaat, santunannya cair gitu, bisa menikmati. Kalau kitanya panjang umur, tidak sakit, otomatis asuransinya tidak cair gitu. Nah yang keempat itu dari nilai ya sahabat semua, nilai dana yang diasuransikan, nilai dana yang diinvestasikan gitu. Nah nilainya tentunya beda gitu ya, ada perbedaan. Kalau yang namanya investasi gitu ya, investasi itu tentunya ada nilai ya, ada nilainya gitu.
tadi berbentuk barang, berbentuk rumah, misalkan berbentuk equity gitu, ada nilainya gitu. Nah, tetapi kalau yang namanya asuransi itu tentunya kita itu beli beli manfaat gitu ya, beli manfaat. Nah, tentunya berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang kelima, itu bisa tidak kita punya dua-duanya, misalkan ya, punya dua-duanya. Jadi investasinya ada, asuransinya ada gitu. Nah, itu ada yang namanya unit link gitu. Misalkan 50% untuk asuransi, 50% untuk investasi. Jadi 50-50 ya. Nah, ketika kita sudah selesai kontrak, sudah bayar 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, itu uang bisa dicairkan gitu, nilai tunainya. Dan kita punya perlindungan, kemudian ketika habis kontrak ya, kitanya panjang umur, sakit atau tidak sakit, itu nilai tunainya bisa dicairkan. Nah, itu bisa tujuannya untuk dana pendidikan, untuk pensiun, untuk apa gitu ya. Tentunya ada dua manfaat gitu, investasinya ada, asuransinya ada gitu ya. Nah, itu recommended tidak gitu ya, itu terserah ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya. Lebih bagus ya kita tujuannya satu-satu gitu. Misalkan untuk asuransi jiwa ya asuransi jiwa, kalau untuk asuransi perlindungan ya perlindungan gitu ya. Kalau untuk investasi ya investasi. Tentunya lebih bagus karena 100% full asuransi, 100% full investasi. Nah, itu mungkin sahabat semua, teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat ya. Silahkan teman-teman semua untuk mencari atau agen-agen gitu ya, yang lebih dekat, yang lebih profesional, perusahaannya yang lebih bonafit, yang bisa menjamin ya, berpengalaman gitu, yang lebih aman, yang pokoknya yang terbaik menurut Anda semua ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.